11 April 2006, salah seorang warga di salah satu gedung apartemen di distrik Zixi, kota Nutaipei, Taiwan, mencium bau gas menyengat yang berasal dari apartemen sebelahnya. Awalnya ia khawatir kalau ada pipa gas yang bocor. Maka dari itu, ia berinisiatif untuk langsung menghubungi pihak pengelola gedung. Pihak pengelola kemudian meneruskan laporan itu kepada kepolisian dan juga pemadam kebakaran setempat. Tak lama kemudian, para petugas pun datang. Mereka kemudian mengetuk pintu dan mencoba meneriaki orang yang tinggal di dalam apartemen tersebut. Namun tidak ada jawaban. Menurut keterangan dari pengelola, apartemen itu ditinggali oleh seorang wanita yang bernama Chai dan juga kedua putrinya. Karena tak kunjung mendapat jawaban, akhirnya petugas pemadam kebakaran harus mendobrak pintu apartemen tersebut dengan paksa. Tak disangka begitu pintu berhasil dibuka, bau gas semakin menyengat karena memang saat itu kondisi jendela di sekitar apartemen sudah tertutup rapat. Mereka lalu kembali memanggil Chai, tapi tetap tidak ada jawaban. Ketika petugas kepolisian memeriksa salah satu kamar di dalam apartemen itu, mereka menemukan Chai dan juga kedua anaknya terbaring di tempat tidur ditutup selimut. Sontak petugas medis dengan sigap langsung memeriksa kondisi ketiga orang tersebut. Sayangnya meski tidak terdapat luka apapun, pada akhirnya Chai dan kedua putrinya dinyatakan meninggal dunia. Kepolisian awalnya mengira kalau kematian Chai beserta kedua putrinya itu karena menghirup gas secara berlebih. Namun untuk mengetahui pasti penyebab tewasnya keluarga itu, polisi langsung melakukan investigasi di apartemen tersebut. Dari pemeriksaan itu, polisi menemukan kalau semua pintu dan jendela dalam kondisi utuh dan tak ada tanda-tanda dibuka dengan paksa. Mereka juga menemukan kompor dalam kondisi padam, namun tuasnya pada posisi hidup yang membuat gas bocor. Selain itu, terdapat sebuah teko di atas kompor tersebut. Apartemen Chai saat itu begitu rapi dan polisi tidak menemukan barang apapun yang hilang. Dengan penemuan itu, kemungkinan Chai dan kedua putrinya dibunuh karena perampokan pun akhirnya dieliminasi. Kini polisi membuat dua kesimpulan awal. Yang pertama, Chai saat itu lupa untuk mematikan api setelah ia memasak air dan langsung tertidur. Ia kemungkinan tak menyadari saat air mulai meluap yang akhirnya membuat api di kompor tersebut padam yang membuat kompor hanya mengeluarkan gas. Chai dan kedua putrinya kemudian secara tidak sengaja menghirup gas monoksida pada saat mereka tidur. Hal itulah yang membuat nyawa mereka melayang. Kemungkinan kedua adalah memang Chai dengan sengaja menghilangkan nyawanya dan mengajak kedua putrinya. Namun setelah melihat adanya potongan kain yang dijejalkan di bawah jendela, opsi kedua adalah yang paling masuk akal. Memasang kain di bawah jendela menurut polisi adalah sebuah hal yang aneh karena diketahui saat itu bulan April yang mana cuaca di Taiwan dalam kondisi berangin. Bertepatan dengan polisi mengklasifikasikan kasus itu sebagai hal yang disengaja, Ibu Chai pun muncul. Ia dengan tegas mengatakan jika anaknya bukan tipikal pelupa, apalagi berhubungan dengan hal membahayakan seperti lupa untuk mematikan kompor gas miliknya. Ibu Chai juga menambahkan kalau kemungkinan Chai menghilangkan nyawanya sendiri juga tidak masuk akal karena semalam mereka masih sempat berbicara via telepon dan ia yakin Chai dalam kondisi yang normal. Mendengar pendapat dari Ibu Chai, pihak kepolisian kemudian mencoba mencari orang-orang yang kemungkinan bisa memberi informasi tentang kehidupan Chai. Diketahui ternyata saat itu Chai sedang dalam proses perceraian dengan suaminya yang bernama Zhang. Zhang tentu menjadi orang yang bisa dikatakan paling dekat dengan Chai dan kedua putrinya. Polisi pada akhirnya memanggil Zhang untuk dilakukan proses interogasi. Saat Zhang pertama kali masuk ke ruangan interogasi, ia menunjukkan ekspresi kesedihan.
Zhang menceritakan kalau ia dan Chai sudah lama berselisih paham yang membuat mereka memutuskan untuk berpisah. Praktis setelah berpisah, Zhang tak lagi menafkahi Chai dan kedua anaknya. Oleh karena itu, dari keterangan Zhang, Chai saat itu bekerja dengan menjadi penjual minyak astiri dan mengambil pekerjaan sampingan demi mencukupi kebutuhannya dan kedua putrinya. Menurut Zhang, dengan tekanan keuangan yang begitu tinggi, sangat masuk akal jika pada akhirnya Chai memutuskan untuk menyerah pada hidup dan menghilangkan nyawanya sendiri. Dengan kata lain, Zhang sepertinya tidak terkejut jika Chai akhirnya mengakhiri hidupnya. Keterangan Zhang ini menjadi sebuah pertimbangan besar bagi pihak kepolisian untuk menentukan langkah investigasi selanjutnya. Namun berbeda dengan Zhang, Ibu Chai terus membantah kalau anaknya itu dengan sengaja menghilangkan nyawanya sendiri. Ibu Chai meminta pihak kepolisian untuk melakukan otopsi kepada ketiga jenazah tersebut. Permintaan Ibu Chai itu akhirnya dikabulkan oleh pihak kepolisian. Mereka kemudian melakukan otopsi forensik kepada Chai dan kedua putrinya. Hasil otopsi forensik memperlihatkan bahwa terdapat tanda-tanda pencekikan pada mulut dan juga hidung ketiga korban. Selain itu, polisi juga menemukan hal yang aneh. Hasil otopsi memperlihatkan kalau kandungan karbon monoksida dalam tubuh ketiganya sangat rendah, yang seharusnya tidak cukup kuat untuk sampai membunuh Chai dan kedua putrinya. Yang terakhir, polisi juga menemukan kandungan ether di dalam tubuh para korban. Untuk diketahui, ether adalah bahan kimia yang langka dan sulit didapatkan oleh orang biasa. Umumnya obat ini digunakan sebagai bius medis dan dapat menyebabkan orang mengalami koma atau hilang kesadaran. Pihak forensik menyimpulkan kalau para korban kemungkinan besar pingsan terlebih dahulu sampai akhirnya mati lemas karena ester tersebut. Namun jika memang Chai meninggal karena tidak sengaja meminum cairan ester, harusnya ada sisa-sisa residu yang terdapat di lokasi tersebut. Hal itu tidak ditemukan oleh pihak kepolisian. Mereka hanya menemukan beberapa botol minyak astiri yang kemungkinan pada saat itu akan Chai pasarkan. Polisi juga tak lupa untuk memeriksa botol minyak tersebut satu persatu dan mereka tetap tidak menemukan kandungan ester di dalamnya. Polisi sempat ragu dengan penyebab Chai dan kedua putrinya meninggal dunia. Kalaupun Chai memang dengan sengaja menghilangkan nyawanya, kemungkinan besar ia meninggalkan catatan. Namun polisi juga tidak menemukan catatan tersebut. Dengan adanya beberapa kejanggalan dalam proses otopsi itu, polisi punya keyakinan kalau ini bisa jadi merupakan kasus pembunuhan berencana. Maka dari itu, mereka kembali memanggil Zhang untuk proses interogasi. Namun saat itu, Zhang tetap menyangkal keterlibatannya dalam kasus yang menewaskan Chai dan kedua putrinya ini. Tim investigasi juga tak lupa untuk memeriksa kamera CCTV gedung dan mereka tak melihat Zhang masuk ataupun keluar dari gedung tersebut. Kondisi itu membuat polisi mau tak mau harus melepaskan Zhang dan mengeluarkannya dari daftar tersangka. Sejak saat itu, polisi tak dapat menemukan petunjuk berarti tentang kasus ini. Mereka pun akhirnya menghentikan investigasi. Namun, Ibu Chai tetap tidak mau menyerah begitu saja. Hampir setiap hari, ia selalu menelpon kantor polisi untuk menanyakan bagaimana perkembangan kasus Chai. Ibu Chai bahkan mengirim surat permohonan agar pihak kepolisian kembali melakukan penyelidikan. Bahkan sebenarnya, tepat sebelum hasil otopsi keluar, Ibu Chai mengaku kalau dalam mimpinya, Chai memohon untuk segera menemukan pembunuhnya. Di dalam mimpi itu juga, Chai terlihat menutupi mulutnya dengan tangan yang mengindikasikan kalau dirinya dibunuh dengan cara yang sama. Cerita Ibu Chai itu memang pada akhirnya konsisten dengan hasil otopsi Chai.
Selain itu, ketika polisi memutuskan untuk menghentikan investigasi, Ibu Chai mengaku kalau ia kembali didatangi Chai dalam mimpinya. Saat itu Chai menunjukkan kalau pembunuh sebenarnya adalah Zhang. Ia memasuki apartemennya menggunakan cara rappelling atau teknik menuruni ketinggian dengan menggunakan tali. Pihak keluarga Chai saat itu sempat menuliskan mimpinya ke dalam sebuah surat dan menyerahkannya kepada jaksa. Tapi jelas, jaksa tidak akan menggunakan cerita mimpi Ibu Chai untuk mengadili kasus tersebut. Investigasi pun pada akhirnya tetap tidak dilanjutkan. Semua usaha dari keluarga Chai yang meminta polisi untuk membuka kasus ini pun seakan menemui jalan buntu. Kasus ini akhirnya mandek selama hampir 2 tahun lamanya. Sampai akhirnya di bulan Januari tahun 2008, seorang jaksa bernama Lin baru saja dipindahkan ke kantor kejaksaan distrik Shilin. Kantor jaksa yang sama yang juga menangani kasus kematian Chai dan juga kedua putrinya. Di hari pertama Lin mulai bekerja, ia membuka kembali kasus-kasus yang belum terpecahkan yang pernah diserahkan jaksa sebelumnya. Saat berada di ruangan dokumen, ia tiba-tiba mencium aroma bunga melati yang berasal dari lemari di belakangnya. Lin heran bagaimana bisa aroma melati sampai di ruangan tersebut. Karena penasaran, Lin kemudian mencari asal dari aroma tersebut. Ia membuka kabinet di belakang yang berisi beberapa ratus file. Lin merasa kalau aroma melati itu berasal dari salah satu file di sana. Akhirnya ia mengeluarkan file tersebut. Setelah dibuka, ternyata file itu berisi laporan tentang kasus kematian Chai dan kedua anaknya. Lin berspekulasi kalau mungkin pekerjaan Chai semasa hidupnya adalah sebagai penjual minyak esensial dan memiliki banyak botol di rumah. Kemungkinan besar kertas yang digunakan untuk mencatat kasus itu secara tidak sengaja terkena minyak esensial selama proses penyelidikan. Karena penasaran, akhirnya Lin membaca catatan di dalam berkas kasus tersebut. Dalam sekali lihat saja, Lin merasa ada yang janggal dengan kasus kematian Chai tersebut. Laporan menunjukkan kalau terdapat kandungan ether di dalam tubuh para korban serta ada bekas pencekikan di mulut dan hidung mereka, namun entah mengapa jaksa seakan mengabaikan masalah tersebut. Lin juga menyayangkan kurangnya bukti yang dikumpulkan di TKP sesaat setelah ditemukannya jasad Chai dan kedua anaknya. Tidak ketinggalan, Lin juga sempat membaca surat yang dikirim Ibu Chai tentang cerita dalam mimpinya. Setelah melihat beberapa berkas kasus itu, Lin bisa menyimpulkan kalau kemungkinan besar ini adalah kasus pembunuhan berencana. Oleh karena itu, Lin memutuskan untuk kembali membuka kasus ini dan melanjutkan investigasi. Keluarga Chai turut senang dengan dibukanya kembali kasus Chai ini dan berjanji akan memberikan informasi selengkap-lengkapnya. Hal pertama yang Lin lakukan adalah menyelidiki tentang Zhang yang saat itu masih menjadi suami Chai. Lin mencari informasi tentang asuransi yang dimiliki oleh Chai dan putrinya dan menemukan bahwa hak penerima klaim asuransi ternyata atas nama Zhang. Selain itu, hanya berselang 1 minggu setelah ditemukannya mayat Chai dan putrinya, Zhang diketahui langsung mengajukan klaim asuransi tersebut. Total uang dari klaim asuransi itu mencapai 3 juta dolar Taiwan atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Menurut Lin, apa yang dilakukan Zhang sangat mencurigakan, karena bagaimana bisa ia masih sempat untuk mengurus asuransi, sedangkan istri dan kedua putrinya baru saja meninggal dengan cara yang tidak wajar. Normalnya seseorang pasti tak akan sempat untuk memikirkan hal tersebut setelah ada anggota keluarganya yang meninggal dunia. Lantas apa yang sebenarnya membuat Zhang melakukan hal itu?
Menurut Ibu Chai, orang yang pertama kali mengajukan perceraian dalam pernikahan anaknya adalah Zhang. Zhang mengajukan perceraian karena memang ia telah memiliki wanita lain. Semenjak Zhang berselingkuh, ia sama sekali tidak memberikan nafkah sedikit pun kepada Chai dan juga kedua putrinya. Keduanya pun akhirnya pisah rumah dan memutuskan untuk mengurus perceraian. Baik Zhang maupun Chai sama-sama bersikeras untuk mendapatkan hak asuh kedua buah hati mereka. Namun saat Lin memeriksa catatan Zhang, ia menemukan bahwa Zhang pernah melakukan KDRT sebanyak 2 kali kepada Chai. Bahkan menurut laporan saat itu, Zhang sampai menghancurkan mobil milik Chai. Hal ini membuat Zhang mempunyai motif kuat untuk melakukan kejahatan. Namun sayangnya, belum ada bukti yang cukup. Lin sendiri sempat dibuat frustasi dengan kasus Chai ini. Karena tidak adanya bukti baru, penyelidikan bahkan sempat mandek selama 5 bulan. Namun Lin tidak mau menyerah begitu saja. Ia kemudian meminta bantuan kepada Wakil Ketua Tim Investigasi Keempat Biro Kriminal Taiwan yang bernama Yang. Tim investigasi ini biasanya yang bertanggung jawab untuk menangani kasus kriminal dengan skala besar di Taiwan. Yang berpendapat kalau kasus Chai ini memang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Lin dan Yang kemudian bekerja sama dan membentuk tim baru untuk sekali lagi melakukan investigasi lebih teliti tentang apapun yang berhubungan dengan Chai. Akhirnya setelah sempat menemui jalan buntu, pihak berwajib mendapat kesaksian baru. Menurut salah seorang tetangga yang tinggal di lantai atas gedung, tak lama setelah polisi menemukan mayat Chai, anjing miliknya tiba-tiba berlari ke atap dan mengendus di bagian pinggir dari gedung tersebut. Ia pun mengikuti anjing miliknya dan menemukan sebuah kain yang tergeletak di sana. Karena merasa ada yang aneh, akhirnya si tetangga memilih untuk menggendong anjingnya dan masuk ke dalam apartemennya. Namun saat di rumah, ia tidak bisa tenang memikirkan tentang kain itu. Ketika pertama kali polisi datang, ia akhirnya memberitahu tentang temuannya. Namun hal itu tak menarik perhatian polisi. Setelah mendengarkan kesaksian tetangga Chai itu, Lin dengan sigap langsung mengajak anggota lainnya untuk melakukan simulasi dari lantai atas untuk mengetahui apakah mungkin seseorang bisa turun dan masuk ke dalam rumah Chai. Setelah melewati beberapa kali percobaan, akhirnya petugas berhasil memasuki apartemen Chai dengan mengikatkan tali dengan rapel dan masuk dari balkon belakang. Ini menjadi petunjuk yang berharga bagi Lin. Ia tambah yakin kalau si pembunuh menggunakan cara yang sama untuk diam-diam masuk ke dalam apartemen Chai. Apalagi tambahan informasi dari Ibu Chai membuat semuanya seakan semakin jelas. Ibu Chai mengatakan jika Zhang sewaktu kuliah mengambil jurusan teknik kimia dan menjadi pekerja pembersih saluran udara saat lulus. Tentu pekerjaannya itu membuat Zhang sudah terbiasa untuk naik turun sebuah gedung. Semua petunjuk semakin mengarah kepada Zhang. Namun Lin masih butuh bukti konkret tentang keterlibatan Zhang dalam pembunuhan Chai. Lin dan anggotanya kembali memeriksa rekaman CCTV yang sudah berada di dalam berkas kasus Chai. Ternyata di malam perkiraan Chai meninggal, ia melihat seorang pria yang sedang menggunakan jas hujan memasuki gedung melewati jalur evakuasi. Lin merasa kalau seharusnya para petugas yang dulu menangani kasus ini bisa lebih teliti dalam melakukan investigasi. Entah mengapa mereka juga tidak mengumpulkan bukti seperti rambut, kuku korban, dan area lain seperti serpihan kulit tersangka yang kemungkinan tertinggal di kuku korban. Mungkin dari awal penanggung jawab saat itu menganggap kasus ini merupakan kasus kecelakaan biasa yang membuat mereka tidak maksimal dalam melakukan investigasi. Dengan banyak kejanggalan itu, Lin memutuskan untuk kembali memanggil Zhang guna dilakukan proses interogasi. Namun sayangnya, saat itu Zhang sudah tidak berada di Taiwan. Ia diketahui sudah berada di Cina dan belum kembali ke Taiwan.
Saat dihubungi, ia menolak untuk kembali dengan alasan pekerjaan. Lin pun harus memutar otak bagaimana caranya memancing Zhang untuk paling tidak bersedia kembali ke Taiwan. Ia kemudian teringat tentang klaim asuransi yang dilakukan oleh Zhang tepat beberapa hari setelah Chai ditemukan meninggal. Lin pun menghubungi pihak perusahaan asuransi. Ternyata saat itu Zhang masih belum berhasil mendapatkan uang klaim dengan alasan klaim asuransi hanya bisa dilakukan minimal 2 tahun setelah si pemilik asuransi meninggal dunia. Ini bisa menjadi kesempatan bagi Lin untuk memancing Zhang pulang. Anggota tim investigasi kemudian menghubungi Zhang dan menyamar sebagai manajer pihak asuransi. Mereka mengatakan kalau klaim asuransi sudah bisa dilakukan, namun syaratnya Zhang harus datang ke Taiwan. Tapi ternyata Zhang rupanya tak mau percaya begitu saja dan tetap menolak untuk kembali ke Taiwan. Lin kembali dibuat berpikir keras untuk bagaimana caranya agar meyakinkan Zhang. Mereka kini mencoba mencari siapa saja keluarga Zhang yang masih berada di Taiwan. Setelah melakukan investigasi, akhirnya polisi berhasil mendapati kalau kakak Zhang ternyata masih berada di Taiwan. Mereka kemudian memanggil kakak Zhang dan meminta tolong untuk membujuk Zhang agar ia mau kembali ke Taiwan. Awalnya kakak Zhang juga menolak untuk membantu polisi, namun setelah diyakinkan, akhirnya kakak Zhang bersedia membantu. Saat itu jaksa menawarkan untuk menutup kasus kematian Chai jika Zhang mau kembali terlebih dahulu. Kakak Zhang pun setuju dengan hal itu. Akhirnya, tepat di tanggal 19 Juni 2008, Zhang kembali ke Taiwan. Saat proses interogasi, ia tetap tidak mengakui keterlibatannya dalam pembunuhan Chai dan kedua putrinya. Zhang juga menyangkal kalau sosok pria yang tertangkap di kamera CCTV adalah dirinya. Setelah interogasi selesai, polisi membiarkan Zhang untuk pulang terlebih dahulu. Di titik ini, Zhang menyangka kalau dirinya akan segera mendapatkan uang kompensasi dari klaim asuransi Chai. Namun ia salah. Polisi ternyata telah mempersiapkan semuanya. Selama ini penyidik sudah melakukan investigasi tentang siapa saja orang terdekat Zhang dan menemukan kalau Zhang mempunyai hubungan spesial dengan seorang wanita yang bernama Shu. Biro Investigasi Kriminal saat itu langsung mengeluarkan surat pemanggilan kepada Shu untuk dilakukan proses interogasi. Saat berada di ruangan interogasi, polisi langsung menanyakan apakah Shu mengenal pria bernama Zhang. Shu saat itu menjawab kalau dirinya sama sekali tidak mengenal Zhang. Shu mengaku hanya pernah beberapa kali bertemu dengan Zhang saat mereka bermain judi mahjong. Shu menambahkan dirinya tak mungkin menerima Zhang karena menurutnya Zhang terlihat seperti pria yang tidak punya banyak uang. Tentu polisi saat itu tak serta-merta menerima pengakuan Shu begitu saja. Setelah interogasi selesai, mereka langsung memantau komunikasi antara Shu dan Zhang. Melalui pantauan itu, pihak jaksa mengetahui bahwa setelah proses interogasi selesai, Shu terlihat menghubungi nomor Zhang berkali-kali namun tidak diangkat. Di sini jelas Shu telah berbohong. Kalau memang ia tidak mengenal Zhang, kenapa ia harus menelpon Zhang sampai berkali-kali? Dengan berbekal bukti ini, pihak jaksa kembali memanggil Shu untuk dilakukan tes poligraf di tanggal 20 Juni demi membuktikan kebenaran kesaksian Shu. Shu awalnya bersedia untuk datang mengikuti tes poligraf tersebut. Namun tepat di tanggal 20 Juni, Shu ternyata tidak datang dalam tes tersebut. Seorang pria yang mengaku sebagai saudara Shu mengatakan kepada pihak jaksa kalau Shu sedang ada urusan penting yang membuatnya tidak bisa datang. Di sini pihak kejaksaan menyadari kalau kemungkinan saat itu Shu sudah berniat untuk melarikan diri. Mereka pun segera menuju rumah Shu. Untungnya pihak kejaksaan belum terlambat. Shu ditangkap saat akan melarikan diri di rumahnya.
Di sana mereka juga menemukan sebuah komputer yang berisi tentang beberapa bukti keterlibatan Zhang dan Shu atas kematian Chai. Di dalam browser komputer itu, para penyidik menemukan riwayat pencarian tentang cairan ether. Selain itu ditemukan juga banyak foto mesra antara Shu dan Zhang disimpan di album foto komputer tersebut. Investigasi pun dilanjutkan dengan memeriksa orang-orang terdekat dari Shu. Para penyidik kemudian menemukan satu orang yang diduga sering melakukan komunikasi dengan Shu. Dia adalah sahabat Shu sendiri. Tak mau membuang waktu, kejaksaan akhirnya memanggil sahabat Shu tersebut untuk interogasi. Sahabat Shu itu mengaku kalau di tahun 2006, Shu menggunakan kartu identitasnya untuk mengajukan permohonan kartu ponsel dan untuk membeli sebuah mobil atas namanya. Namun tak lama berselang, mobil itu dijual kembali. Polisi kemudian mencari informasi tentang kebenaran penjualan mobil tersebut. Mereka menemukan bahwa mobil tersebut memang dijual tepat 1 hari setelah Chai dan putrinya ditemukan meninggal dunia. Dari catatan kartu ponsel itu, polisi juga menemukan bahwa Shu dan Zhang telah melakukan komunikasi tepat di hari kejadian. Uniknya adalah sinyal ponsel menunjukkan kalau ponsel Zhang saat itu sedang berada di lokasi yang sama dengan apartemen Chai. Hal ini sudah cukup membuktikan bahwa memang benar Zhang berada di lokasi kejadian saat Chai tewas. Yang lebih mengejutkan lagi adalah polisi menemukan Shu dan Zhang melakukan panggilan telepon saat Zhang membunuh Chai dan kedua putrinya. Dengan penemuan semua bukti itu, kini Shu pun tak lagi dapat mengelak. Polisi kemudian menyarankan untuk Shu menceritakan kejadian sebenarnya agar nantinya hukuman yang ia terima bisa lebih ringan. Shu dan Zhang awalnya bertemu di tahun 2004. Saat itu, Zhang sudah berusia 38 tahun, sedangkan Shu masih berusia 26 tahun. Keduanya saat itu sudah sama-sama memiliki pasangan. Mereka tinggal di sebuah komunitas yang sama. Jadi mau tidak mau, Shu dan Zhang menjadi sering bertemu dan bermain mahjong bersama. Shu sendiri mempunyai tubuh mungil dan paras cantik yang tentu membuat Zhang tertarik untuk mendekatinya. Apalagi kondisi rumah tangga keduanya saat itu sama-sama kurang baik, yang pada akhirnya di bulan Oktober keduanya diam-diam menjalin hubungan gelap. Tapi setelah hampir 1 tahun menjalani hubungan gelap itu, Chai akhirnya mengetahui tingkah laku sang suami di belakangnya. Hal itu tentu membuat Chai begitu emosi dan memutuskan untuk langsung melabrak Shu. Keduanya pun akhirnya terlibat pertengkaran sengit. Chai yang tak habis pikir dengan kelakuan Shu itu lalu mencoba menghubungi suami Shu dan memperingatkannya untuk selalu menjaga sikap sang istri agar tak lagi mengganggu rumah tangganya. Tak lama setelah pertikaian itu, Shu memutuskan untuk bercerai dari suaminya. Ia lebih memilih untuk terus melanjutkan hubungannya dengan Zhang. Sedangkan Zhang sendiri juga nampaknya tak sungkan untuk terus menunjukkan kemesraannya dengan Shu. Bahkan mereka secara terang-terangan mengambil banyak foto mesra yang kemudian ditunjukkan kepada Chai. Zhang mulai tak pernah pulang ke rumah Chai dan memilih untuk tinggal bersama Shu di rumah sewaan. Hal itu membuat Chai begitu kecewa. Tak lama kemudian, malah Zhang yang mengajukan gugatan cerai kepada Chai. Menurut kesaksian Zhang, awalnya Shu lah yang mendorongnya untuk bercerai dengan Chai. Shu juga ikut merencanakan bagaimana cara mengambil uang asuransi yang ditinggalkan Chai ketika ia meninggal dunia. Zhang sendiri tak ingin membunuh Chai dan putrinya. Namun lagi-lagi karena Shu mengancam akan meninggalkannya jika ia tidak memiliki banyak uang, membuat Zhang mulai nekat. Mereka mulai merencanakan bagaimana Zhang melakukan pembunuhan itu. Tepat di malam tanggal 11 April 2006, Chai dan kedua putrinya tertidur pulas. Ia lalu masuk apartemen istrinya itu dari atap gedung dengan menggunakan tali dan handuk. Sebelum memasuki rumah istrinya, Zhang terlebih dahulu menelpon Shu lewat headsetnya.
Saat itu, Shu tahu betul bagaimana proses pembunuhan itu berlangsung. Pertama, Zhang memasuki kamar Chai yang kebetulan sedang tertidur pulas. Ia menduduki kepala Chai, lalu menutup hidung serta mulut dengan handuk yang sudah diberi cairan eter yang membuat Chai lemas dan akhirnya tewas. Sebenarnya saat itu, Chai masih melakukan perlawanan dengan mencakar Zhang di bagian tangan. Namun pada akhirnya, perlawanan itu sia-sia. Setelah membunuh sang istri, Zhang akhirnya ke kamar kedua anaknya. Lagi-lagi, dengan kejamnya, Zhang menghabisi mereka dengan cara yang sama seperti ia menghabisi Chai. Shu sebenarnya saat itu melarang Zhang untuk menghabisi sang anak. Namun, Zhang rupanya sudah gelap mata dan khawatir putri mereka akan menjadi saksi yang membuat dirinya tertangkap polisi. Setelah Zhang melakukan semua pembunuhan itu, ia menempatkan ketiga korban di satu kamar dan menutupi mereka dengan selimut. Ia juga yang menyalakan gas agar seakan kematian mereka karena menghirup gas berlebih. Zhang kemudian kabur melewati atap dan langsung menuju rumah Shu untuk merayakannya dengan berhubungan badan. Di sini polisi tak habis pikir, bagaimana bisa Zhang berhubungan badan dengan Shu setelah melakukan hal sekeji itu kepada istri dan kedua putrinya. Awalnya Zhang berpikir dengan menghabisi istri dan anaknya itu akan menyenangkan Shu. Namun faktanya, 6 bulan setelah kejadian itu, Shu meninggalkannya dan memilih untuk bersama pria lain. Satu-satunya alasan Shu mungkin karena uang klaim asuransi Zhang yang tidak kunjung cair. Setelah ia dikhianati oleh Shu, pada akhirnya Zhang memutuskan untuk pergi ke Cina untuk bekerja dan tentu melarikan diri dari polisi. Dalam proses interogasi, Zhang yang awalnya terlihat tenang dalam menceritakan semua kejadian itu, tiba-tiba tak sanggup membendung air matanya saat polisi menunjukkan foto-foto kebahagiaan Chai dan kedua putrinya. Ia mengaku menyesal dengan apa yang telah ia perbuat. Zhang menganggap Shula yang selama ini memperdaya dirinya. Dalam pengadilan, Shu divonis hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan Zhang sendiri sempat menjalani 6 kali persidangan sebelum akhirnya ia divonis hukuman penjara seumur hidup karena berkelakuan baik. Banyak pihak merasa vonis ini sungguh tidak adil. Bagaimana bisa seorang ayah yang sudah dengan tega menghabisi istri dan kedua putrinya hanya dihukum penjara seumur hidup?